Pernah nggak sih lagi asyik-asyiknya nonton, terus tiba-tiba mikir, loh kok gambarnya goyang-goyang gini? Atau ini suaranya kenapa aneh banget sih? Siapa coba yang nggak approve adegan ini? Nah ternyata biar kesalahan-kesalahan fatal kayak gitu nggak kejadian, ada loh proses penjaga gawang yang super ketat di balik setiap tayangan yang kita nikmati. Soalnya gini, di dunia produksi profesional nggak ada tuh yang namanya kebetulan. Setiap tayangan itu udah ngelewatin sistem kontrol kualitas yang ketat banget. Semacam buku pedoman gitu deh, yang mastiin apa yang kita tonton itu nggak cuma keren, tapi juga aman dan bisa dipertanggungjawabkan. Yuk kita intip prosesnya. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa sih sebenarnya yang jadi penjaga gerbang antara ide-ide kreatif sama layar TV kita? Siapa yang pegang stempel layak tayang? Nah, ini dia yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari kenalan sama para penjaga gawang kualitas, terus kita bedah dua pilar utamanya, kontrol kualitas dan kepatuhan. Abis itu, kita lihat kartu skor resminya kayak gimana, dan terakhir, kita bakal lihat langsung gimana proses evaluasi ini berjalan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, para penjaga gawang kualitas. Nah, pada dasarnya ada dua pilar inti yang jadi fondasi dari semua proses evaluasi siaran. Jadi gini, di satu sisi ada yang namanya kontrol kualitas. Bayangin aja ini kayak kaca pembesar. Fokusnya tuh ke detail, keahlian, pokoknya seninya. Nah di sisi lain ada kepatuhan. Ini kayak timbangan. Tugasnya soal keseimbangan, etika, dan ngikutin aturan main. Biar gampang, gini deh bedanya. Kontrol kualitas itu nanya, ini karyanya bagus nggak? Sementara kepatuhan nanya, ini karyanya boleh ditayangin nggak? Yang satu ngomongin soal craft atau keahlian, yang satunya lagi ngomongin soal tanggung jawab. Dan dua-duanya ini penting banget. Oke, yuk kita bedah lebih dalam pilar yang pertama, kontrol kualitas. Ini semua soal seni dan ilmu bikin konten yang keren dan bikin nagih. Fondasi paling dasar dari konten yang bagus itu, ya teknisnya harus beres. Maksudnya, nggak ada lagi tuh suara kresek-kresek yang ganggu kuping, cahayanya pas, nggak gelap banget atau silau, terus nggak ada kesalahan kontinuitas. Tahu kan yang kayak gelasnya tiba-tiba pindah tempat sendiri di adegan berikutnya? Nah, hal-hal kayak gitu nggak boleh ada. Semuanya harus mulus. Tapi teknis yang oke aja nggak cukup kan? Konten yang bener-bener hebat itu harus punya daya tarik estetika. Ceritanya kuat nggak? Alurnya bikin kita penasaran nggak? Sampai nggak mau ganti channel? Grafis sama visualnya konsisten dan enak dilihat nggak? Nah, ini nih yang bisa kita sebut sebagai jiwanya sebuah produksi. Dan ini nih bagian yang sering banget dilupain orang. Kualitas itu juga soal proses di belakang layar. Alur kerja yang jelas, disiplin sama deadline, sama kerja sama tim yang solid, itu tuh ibarat bensin yang bikin mesin produksinya jalan kenceng. Tanpa ini semua, wah susah banget buat bikin karya yang bagusnya konsisten. Oke, garis soal bikin bagus, sekarang kita pindah ke pilar kedua yang nggak kalah penting, kepatuhan. Dengar kata aturan mungkin kedengarannya ngebatasin kreativitas ya, padahal enggak. Anggap aja ini kayak pagar pengaman, biar kita bebas berekspresi tapi nggak ngerugiin orang lain. Yang pertama jelas soal regulasi. Setiap siaran itu harus patuh hukum. Di Indonesia kita punya lembaga kayak KPI atau Kominfo yang ngawasin. Tapi ini nggak cuma soal aturan pemerintah loh. Misalnya nih, pakai musik atau gambar orang tanpa izin, wah itu pelanggaran hak cipta serius. Ini aturan dasar yang harga mati nggak bisa ditawar. Selain hukum yang tertulis, ada juga yang namanya standar etika. Ini kayak kompas moralnya industri. Konten nggak boleh nyinggung sara, itu udah pasti. Plagiat jelas haram hukumnya. Dan kalau kita ngutip sumber, ya harus jujur disebutin dari mana. Intinya, ini soal kejujuran dan ngehargain penonton. Nah, sekarang saya kasih sedikit istilah orang dalam nih. Broadcast safe. Ini tuh standar teknis biar tayangan kita kelihatan bener di TV manapun. Contohnya, mastiin teks judulnya nggak kepotong di pinggir layar, atau ngatur suara biar volumenya nggak tiba-tiba meledak pas iklan muncul. Tujuannya cuma satu, biar kita sebagai penonton nyaman dan gak kaget-kagetan. Oke, kita udah tahu nih, ada dua pilar, kontrol kualitas dan kepatuhan. Tapi, gimana cara nilainya biar objektif, gak cuma berdasarkan suka atau gak suka? Nah, ternyata ada loh kartu skor resminya.
Dan ini dia kartu skornya. Coba lihat deh pembobotannya. Aspek teknis emang penting, dapat porsi 30%. Tapi lihat, estetika dan etika dan kepatuhan itu bobotnya sama-sama kuat, 25%. Bahkan proses kerja tim di belakang layar aja dapat porsi 20%. Ini bukti nyata kalau tayangan yang hebat itu hasil dari keseimbangan semua elemen ini, bukan cuma jago di satu bidang aja. Sekarang kita udah tahu apa aja yang dinilai dan seberapa penting masing-masing. Tapi gimana sih prosesnya di lapangan? Yuk kita lihat langsung gimana evaluasi ini berjalan di dunia nyata. Prosesnya itu sistematis banget. Jadi pertama, produksi awalnya ditinjau dulu. Terus dicek satu-satu pakai checklist QC. Nah, setiap temuan sekecil apapun itu dicatat. Abis itu didiskusiin bareng-bareng sama tim. Kenapa? Soalnya kadang mata yang beda bisa nemuin hal yang beda juga. Kalau udah oke semua, baru deh direvisi. Dan akhirnya, versi finalnya siap diunggah. Poin pentingnya ada di sini. Tujuannya itu bukan buat nyari-nyari kesalahan atau ngejudge, sama sekali bukan. Tapi lebih ke ngebantu, ngasih masukan, biar karya itu bisa jadi versi terbaiknya. Ini proses yang kolaboratif. Jadi, intinya apa? Apa yang kita lihat di layar, entah itu acara TV, film, atau berita, itu sebenarnya cuma puncak gunung es. Di bawah permukaan, ada proses evaluasi yang berlapis-lapis dan ketat banget, yang mastiin kalau kualitas dan tanggung jawab itu selalu jalan bareng. Nah, sekarang kan Anda udah tahu rahasianya. Mungkin pengalaman nonton Anda berikutnya nggak bakal sama lagi. Sekarang Anda punya kacamata seorang evaluator. Jadi nanti pas lagi nonton sesuatu, coba deh perhatiin. Audionya jernih nggak? Warnanya konsisten nggak dari awal sampai akhir? Pesan yang disampaikan kira-kira bertanggung jawab nggak? Selamat menonton dengan cara yang baru.